Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-75, yang mana di kesempatan ini kita bersama-sama melihat kondisi-kondisi yang mengerikan yang ada pada saudara sepupu kita akibat mempelajari Alkitab palsu yang tidak lain adalah Al-Langit atau kitab suci mereka sendiri. Banyak klaim-klaim gila yang mereka katakan dengan meniru ritual Yesus Kristus yang dilakukan Tuhan dalam kapasitasnya sebagai orang Yahudi. Klaim-klaim mereka itu antara lain: kami disunat, kami tidak makan babi, kami sholat, kami sujud, kami puasa, yang mana semua ini mereka katakan sebagai bukti bahwa agama Muslim adalah agama penerus ajaran Allah Israel. Begitu besar mulut mereka ini, dan akan tetap seperti itu terus. Tetapi ketika ditanya, siapa nama Allahmu? Jawabannya jelas dan gagah, Allah STV. Jawaban seperti ini sangat menggemaskan. Sejak kapan Allah Yahweh berubah nama menjadi Allah STV? Sama halnya bila mereka ditanya, berapa istri Nabi Anda? Jawabannya juga tegas, 4. Bila kita sebut nama istri Nabi mereka satu persatu yang berjumlah minimal 12-13 orang, bahkan memungkinkan sampai 21 orang, maka mereka akan menjawab dengan jujur, benar, itu nama-nama istri Nabi saya. Tetapi, bila kita ulang pertanyaan awal, berapa semua istri Nabi Anda? Jawabannya tetap polos, 4. Kemudian, mereka akan lanjut berkoar-koar bahwa mereka adalah orang yang benar-benar menerapkan ajaran dan cara hidup Yesus Kristus. Di sisi lain, kegiatan menghina Yesus Kristus tetap jalan. Ini yang membuat umat Kristen terenyuh, karena sebenarnya mereka tidak pernah mengerti isi kitab suci mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya cukup jelas tertulis di kitab suci mereka. Penjelasan tentang Yesus Kristus dipenuhi rasa hormat dan keagungan yang sangat tinggi. Dengan jelas tertulis di sana. Al-Langit mereka juga berkata, Yesus Kristus sekarang ada di sorga, dan Allah sendiri yang mengangkatnya. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari sebuah buku yang merupakan Alkitab palsu. Juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, sekaligus juga Roh Allah. Meskipun sebenarnya klaim Roh Allah ini kurang tepat diterapkan pada Yesus Kristus. Semua sudah terlanjur, karena dongeng Nabi Kutim ini terdistorsi dengan istilah Roh Kudus. Yang jelas, di kitab suci mereka terkandung secara implisit adanya Tritunggal kekristenan,
yaitu Allah, firman Allah, dan Roh Allah. Meskipun kitab suci mereka hasil dari pemalsuan Alkitab, tetap masih memperlihatkan keagungan Yesus Kristus. Tetapi, seagung apapun Yesus Kristus disebut di dalamnya, kitab suci mereka tetaplah Alkitab palsu. Kebaikan yang dimunculkan di sana adalah kebaikan yang semu, hanya sepotong-sepotong, dan di belakangnya tetap terjadi pembelokan ajaran Alkitab. Betapa cerdasnya iblis menyusun skenario untuk menjatuhkan umat Kristen melalui pembelokan pengajaran itu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat kebaikan lainnya, seperti begitu banyaknya penyebutan Yesus Kristus di kitab suci mereka yang jauh lebih banyak dari sebutan untuk nabi mereka sendiri. Satu hal lagi, dari sekian banyaknya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di kitab suci mereka, termasuk keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan, juga diungkapkan bahwa Yesus Kristus kelak akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Terlihat jelas, sekalipun sesat, kitab suci mereka tetap menuliskan banyak identitas Yesus Kristus yang dipenuhi dengan kemahasucian Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ditulis di langit secara acak dan amburadul, tetapi secara keseluruhan cerita tentang Yesus Kristus di sana adalah hal-hal yang baik. Sekalipun demikian, Kutim tetap membelokkan data pribadi Yesus dan memunculkan Yesus yang berbeda dengan yang dikatakan di Alkitab. Terlebih dalam hal ketuhanannya. Ini yang membuat konstruksi kitab suci mereka amburadul. Di sini tampak kebesaran Yesus Kristus. Di saat kitab suci mereka menentang kealahan Yesus Kristus, pada saat itu juga isi kitab suci mereka saling bertentangan. Ini memperlihatkan al-langit bukan dari Tuhan. Begitu banyak kekeliruan di al-langit, sehingga tidak pantas disebut kitab suci. Sadarlah umat Uclim. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus begitu besar di kitab suci mereka, sebagai firman Allah, sebagai Roh Allah, menghakimi manusia di hari akhir, satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan sampai sekarang hidup bersama Allah, serta banyak lagi lainnya. Semua keluar biasaan yang otoritatif ini memperlihatkan, tidak bisa tidak, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Jadi, jelaslah sekarang bahwa pendapat apapun yang mereka keluarkan untuk melecehkan Yesus Kristus dan kekristenan, semua ditentang oleh kitab suci mereka. Mereka juga tahu, di dalam diri Yesus Kristus yang ada hanya kebaikan semata. Tidak mengherankan, mereka berani mengklaim bahwa mereka adalah umat yang paling patuh pada ajaran Yesus Kristus. Uniknya, mereka tidak mau mengklaim bahwa semua yang dilakukan Kutim juga akan mereka lakukan. Hati nurani mereka berkata jujur, ada yang salah di dalam diri
nabi mereka ini. Sekalipun demikian, mereka tidak berani mengungkapkannya. Inilah yang membuat umat Uclim ini tidak terperosok semakin dalam pada ajaran kitab suci mereka. Karakter lama mereka masih terjaga oleh hati nurani atau roh manusia mereka yang juga berasal dari Allah. Itulah benteng terakhir mereka sepanjang mereka tidak mau meminta pertolongan Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan mereka dengan mengutus Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kitab suci mereka tidak bisa mempertahankan karakter bejat Kutim. Syukurlah, para penceramah mereka berhasil mengintimidasi umat agar terus mengagungkan Kutim, bila perlu diangkat sederajat dengan Allah mereka. Dan Kutim sendiri memunculkan bemper yang luar biasa, yaitu mengangkat dirinya adalah bagian dari syahadat atau pengakuan iman. Lengkaplah sudah kegilaan agama ini. Bila kita lihat doktrin para penceramah, juga tidak kalah gila dengan ajaran Kutim dan kitab suci al-langit mereka, yaitu wajah Kutim tidak boleh digambar karena tertutupi cahaya ilahi. Terkadang orang yang mencoba mencerna klaim mereka ini menjadi takut. Iblis mana sebenarnya yang ada di dalam ajaran ini? Klaim gila seperti apa lagi ini? Ini adalah puncak penghinaan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah menutupi wajah seseorang dengan cahaya Allah ketika dia memperkosa atau membunuh atau sedang bersetubuh dengan begitu banyak istrinya? Apakah Allah turut menikmati perbuatan bejat itu? Perbuatan bejat itu tercatat di kitab suci mereka. Artinya, semua orang di masa itu bisa melihat wajah siapa yang melakukan itu semua, yang sekaligus memperlihatkan kebejatan yang merupakan karakter dasar sang nabi. Apakah begitu cara Allah mereka menutupi karakter Nabi Kutim? Tidak mungkin. Sekali lagi, semua orang melihat kebejatan itu dan sejarah mencatatnya. Sia-sia untuk menutupinya. Sadarlah umat Uclim. Saudara-saudara yang terkasih, Allah lah yang merubah karakter manusia. Itu pun jika manusia itu yang meminta, dengan cara mengubah dan menguduskan hati kita. Itulah cara Allah yang benar. Allah tahu apakah karakter kita itu perlu untuk dirubah atau tidak. Semua tergantung pada penugasan seperti apa yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Bila Allah memandang tidak perlu dirubah, maka Dia tidak akan melakukannya. Sebaliknya, bila Allah memang perlu memoles karakter kita, maka itu akan tetap terjadi. Yang dirubahnya adalah karakter lama yang memiliki kecenderungan mendorong kita untuk melakukan dosa. Di sepanjang hidup kita, gelombang dunia tetap ada, tetapi perubahan karakter tetap berlangsung dan manusia harus tekun dan setia menjalaninya.
Dikatakan juga, pencobaan harus dihadapi dengan bahagia. Karena itu adalah ujian meningkatkan kualitas iman. Jangan sibuk memaksa orang untuk melakukan ini atau itu demi menghargai kita. Otak kita yang harus kita reformasi secara batiniah, sehingga segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak membebani kita lagi. Jangan meminta perlakuan khusus seperti sekte Farisi ketika berpuasa yang hidup secara munafik. Wajah disayu-sayukan, dilemah-lemahkan, agar orang mengetahui dia berpuasa. Bagi Tuhan, semua itu adalah kejijikan. Bila Anda katakan semua makhluk di dunia ini beragama Muslim, sudah pasti semua halal, termasuk babi dan anjing. Konsep pikir sehat harus seperti itu. Jangan terbalik dengan berkata, Allah menetapkan ada binatang halal dan non-halal agar manusia bisa belajar taat. Itu keliru. Allah tidak akan membuat peraturan dengan merendahkan makhluk lain, sekalipun itu hewan. Inilah salah satu kegilaan agama Muslim, yaitu intoleran yang sangat akut. Dan itulah sifat Allah STW. Saudara-saudara yang terkasih, umat Muslim sudah terlalu dalam diseret pada ritual. Mereka melakukan segalanya bukan dari dorongan hati nurani, melainkan untuk menjalankan ritual atau peraturan. Tidak heran, mereka dengan bangga mengatakan melakukan sunat, tidak makan babi, sholat, sujud, puasa, dan lainnya. Mereka hanya sebatas letterlik yang kaku tanpa memahami keadaan di kekristenan. Bila kita membawa mereka berpikir sedikit saja, mereka akan langsung kelojotan, tetapi tetap tidak akan berubah. Tetap teriak-teriak, sebagaimana dikatakan Alkitab, mereka adalah kelompok keledai liar. Semua ibadah sholat di sinagoge atau di rumah yang dilakukan kalangan Yahudi dan Yesus Kristus dilakukan di dalam bahasa yang mereka mengerti. Karena mereka sedang berdoa atau berkomunikasi dengan Allah yang hidup. Berdoa itu sebuah sarana untuk mencurahkan isi hati kita kepada Pencipta. Bagaimana dengan Muslim? Mereka akan tetap berdoa dengan bahasa langit atau bahasa sorga yang mereka lantunkan berulang setiap hari dengan gerakan yang itu juga. Ditambah, apa yang mereka katakan sama sekali tidak mereka mengerti. Bila kita hidup hanya berdasarkan ritual agama, maka yang terjadi adalah menuntut ini itu dari orang lain. Itulah ciri khas Muslim yang selalu meminta perlakuan khusus walaupun agama mayoritas. Itu terjadi dikarenakan Allah STW dan Nabi Kutim tidak pernah mengajari umatnya untuk membenahi batiniah melalui dorongan hati nurani. Mereka hanya diajarkan melaksanakan peraturan yang tidak mereka mengerti. Dan dengan itu mereka sudah yakin diselamatkan. Mereka lupa agama apapun
tetap memerlukan izin Tuhan agar dilayakkan memasuki rumah Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mengenal Tuhan bila kita tidak mengerti apa perintah Tuhan sebagai pemilik sorga? Di titik ini, Ujlim harus mempertajam sorga mana sebenarnya yang ditujunya. Dalam hal tujuan sorga ini, umat Ujlim terbelah dua. Yang satu memiliki pemikiran sorga batinia, yang rindu hidup bersama Sang Pencipta. Sementara yang satu lagi adalah kehidupan sorga yang bergelimang seksual. Kedua tujuan itu ada di dalam kitab suci mereka. Saudara-saudara yang terkasih, terjadinya dualisme sorga itu diakibatkan keberadaan Allah di kitab suci mereka terlihat dalam dua pribadi yang bertolak belakang. Allah yang pertama adalah Allah yang terbuka, yang mengatakan dirinya adalah Allah pencipta langit dan bumi, dengan mengadopsi Allah Yahweh dari kekristenan. Ini hal yang sering mereka putar untuk menutupi kelakuan nabi mereka dengan mengatakan bahwa orang Kristen mencuri Allah orang Yahudi. Di sisi lain, tanpa malu, mereka mengatakan Allah mereka sama dengan Allah Yahweh di agama Yahudi dan Kristen. Sungguh kacau balau cara pikir agama Ujlim ini. Realitanya, Allah Yahweh bagaikan bumi langit dengan Allah STW. Sampai sekarang, nama Allah Yahweh itu tidak pernah berubah. Betapa hancurnya umat Ujlim dibinasakan oleh para penceramahnya sendiri demi merusak kekristenan. Mereka tidak mau belajar bahwa Allah orang Kristen adalah Allah yang sama dengan kalangan Yahudi. Seluruh kitab suci tanah Yahudi adalah kitab perjanjian lama agama Kristen. Allahnya juga sama sampai ke perjanjian baru. Sementara agama Ujlim mencontek 75-80% isi Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nabi mereka mengklaim mendapat wahyu dari langit. Secara logika, tidak akan ada kitab suci yang memiliki tingkat kemiripan dengan kitab suci lain dengan persentase setinggi itu, kecuali kedua kitab suci itu memiliki hubungan keberlanjutan, seperti dari tanah Yahudi ke Alkitab. Lahirlah kitab suci mereka dari hasil pemalsuan Alkitab secara 180 derajat dengan tingkat moralitas terendah dari seluruh kitab suci agama apapun yang ada di bumi ini. Sekali lagi, Alkitab palsu itu adalah kitab suci mereka, yaitu Al-Langit. Dengan munafiknya mereka berkata, Alkitab sudah dirubah. Ketika mengatakan itu, sebenarnya mereka sedang menunjuk hidungnya sendiri sambil memegang erat kitab suci mereka. Agama keberlanjutan inilah yang dirindukan para pemikir Ujlim demi eksistensi Allah mereka, agar Allah mereka bisa menempel bagaikan benalu ke agama Kristen dan ke Alkitab.
Itu harus mereka yang lakukan, karena Allah mereka tidak mampu. Sebab Allah mereka adalah Allah yang mati. Ketika Alkitab menolak dengan mengatakan, tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis, mereka mencoba melompat, membypass ke agama Yahudi. Di sini mereka juga tertolak, dikarenakan sejarah Kristus juga ada di kitab suci mereka. Memanglah, Allah mereka membutuhkan sejarah yang mengait ke masa lalu. Inilah mimpi buruk Allah STW, karena dia tidak memiliki kemampuan membuat sejarah bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat hati miris, umat Ujlim tetap tidak mau sadar dan berpikir, mengapa nama Allah Yahweh dirubah Nabi Kutim menjadi Allah STW? Begitu berani Kutim mengganti nama Allah yang begitu sakral di kitab suci tanah Yahudi. Orang Yahudi tidak akan pernah berteriak-teriak dengan menyebut nama Allah Yahweh sambil berdemo. Karena Allah Yahweh melarang itu dengan keras. Bila Allahnya sama, apakah nama Allah STW itu bisa diganti menjadi Allah Yahweh di khotbah para penceramah atau di kitab suci mereka? Bila ditanyakan seperti ini, maka mereka akan merepet bagaikan bebek. Itulah puncak kebejatan agama ini. Ditambah dengan menduakan Allah dan menyatukannya dengan manusia yang dipenuhi lumpur dosa dalam bentuk syahadat atau pengakuan iman. Setelah berganti nama, akhirnya Allah STW menyembunyikan dirinya di balik tirai dan di balik bahasa agar semakin sulit dikenali umatnya. Umatnya hanya ditunjukkan bahwa Allah mereka sama dengan Allah Kristen. Sayang, internet menelanjangi agama ini habis-habisan. Semua terbuka dan seluruh pilihan ada di hadapan umat Ujlim ini. Masih tetap bertahan dalam kebinasaan atau bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.